Setiap kali ada yang buang sampah di situ, pasti otomatis jadi anjing. Apa dak kesel saya, Pak? Saya dikata-katain kayak gitu loh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cik Makcik Bina Widya, selamat datang di konten BMW Bina Widya menyapa warga. Oke, baik. Bina Widya menyapa warga ini sebagai bentuk persembahan dari kami Kecamatan Bina Widya bagi Pak Cik Makcik Bina Widya nantinya untuk mendapatkan informasi-informasi terkini terkait dengan permasalahan-permasalahan dan isu-isu yang berkembang di masyarakat, yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, nantinya akan kita bahas bersama-sama biar ketahuan ini berjelas permasalahannya. Ini apa sih masalahnya? Nah, kebetulan ini episode pertama kita. Desain acara ini adalah nanti mengundang narasumber, baik itu nanti dari pemerintahan juga nanti maupun dari swasta yang memang relate ya dengan berhubungan dengan topik-topik yang akan kita bahas nantinya. Berhubung ini masih episode pertama, kita masih belum kedatangan narasumber kita, tapi tidak menghalangi semangat kita untuk terus memberikan update-update berita-berita terkini kepada Pak Cik Makcik Bina Widya. Nah, kebetulan tadi saya di bawah ada nih perwakilan masyarakat yang menyampaikan keluh kesahnya. Kayaknya keluh kesahnya terkait dengan di lingkungannya atau bagaimana. Jadi ya tadi saya kepikiran gitu, daripada saya ngomong sendiri di sini, yaudah saya ajak aja beliau ini yang tadi marah-marah di bawah, yaudah saya ajak aja biar nanti dia marah-marahnya di podcast ini. Oke, kita suruh masuk ya. Ini langsung saja kita perkenalkan. Iya, betul sekali ya. Saya nih. Saya belum perkenalkan loh, sabar bro. Ya tapi tadi suruh ngomong. Bapak ini jangan marah-marah aja. Marah-marah cukup di bawah aja, jangan marah-marah di sini. Iya. Ya, ini silakan Pak. Ya, saya warga Bina Widya, nama saya Ucen. Nama lengkapnya Said Al-Husain Bilpagi. Jadi warga ini sering memanggil saya ini Ucen. Gitu, Pak. Ya. Jadi Pak Ucen ini tadi ada apa sebetulnya, Pak? Gini, saya ini resah nih, Pak, dengan sebuah fenomena di lingkungan saya. Coba abang datang ke rumah saya. Ya. Itu warga saya di sana tuh udah sibuk dikata-katain binatang semua. Wah, kenapa gitu? Iya. Coba deh Bapak lihat di lingkungan saya itu banyak sekali spanduk-spanduk tuh di sana itu. Apa? Setiap kali ada yang buang sampah di situ, pasti otomatis jadi anjing. Apa dak kesel saya, Pak? Saya dikata-katain kayak gitu loh, Pak. Ya, itu kan warga buat. Jangan buang sampah di situ. Bukan anggota Bapak yang buat itu. Udah Bapak ngaku aja. Itu kan lingkungan warga. Gak mungkin kita buat. Gak mungkin kita yang buat, Pak Said ya. Jadi kita nggak mungkin lah buat hal-hal semacam seperti itu. Jadi bukan dari anggota Bapak ya? Bukan lah, itu fitnah nanti itu. Nanti Bapak bisa dituntut sama pemerintah nanti. Bukan, Pak, bukan. Sekarang nih kami ini warga nih bingung nih, Pak. Mau mengadu ke siapa? Soalnya buang di sini salah, buang di situ salah. Lah jadi harus buang di mana? Gak mungkin di dalam kamar kan, Pak? Bapak pernah dengar nggak? Apa tuh, Pak? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu dia, Pak. Iya, kan jelas. Buang sampah pada tempatnya. Di mana tempat buang sampah? Di tong sampah, Pak. Lah masalahnya kan di situ udah banyak sampahnya. Jadi gimana? Ya kan di lingkungan Bapak itu pasti kan ada TPS. Ya. Bapak tahu TPS kan? Apa tuh, Pak? Tempat pemungutan suara. itu kalau pemilu. Oh, iya. Itu kalau pemilu. Ini kita bukan bicara pemilu, ini kita pemilu masih 2024. Iya, 2 tahun lagi. Iya. Bapak menjadi nyalon? Gak tahu nih, tergantung ombaknya gimana. Suasananya marah mana gitu. Ya, itu nanti tahun 2024 kita bicara pemilu. Nah, Iya. sekarang kalau kita bicara sampah. Tadi apa tadi ya? Masalah TPS, Pak. TPS itu tempat penampungan sementara. Ya. Jadi tempat-tempat apa? Ya permasalahan, bukan permasalahan, tempat pembuangan sampah sementara untuk nantinya diangkut ke TPA, tempat pembuangan akhir. Kira-kira Jadi begitu ya kalau saya ada, kalau kurang jadi gitu ya, Pak ya? apa-apa.
Jadi kita tuh harus tidak boleh buang sampah sekarang tuh pas Semarang gitu. Ya iya, Bapak sendiri kalau kencing gimana? Emang mau sempat di sembarang tempat? Kan enggak. Ya, Iya, sama aja. Sama. Iya, gini Pak gitu. Nah, sekarang gini lagi Pak. Tadi kan masalah tempat pembuangan sampah. Oke lah, kita udah tahu ya kan. Ya. Buang sampah tuh tak boleh sembarangan, ada TPS-nya. Ya walaupun saya sekarang nggak tahu nih. Di lingkungan saya ini TPS-nya di mana? Nanti coba saya cari tahu ya Pak ya. Nah, permasalahan satu lagi nih Pak. Yang warga saya ini protes nih semuanya. Nah, Udah tempatnya tak boleh sembarangan. Ya kan? Nah, sekarang udah ada pula lagi berita Pak. DLHK menerbitkan peraturan bahwasannya pembuangan sampah itu udah dibatasi waktunya Pak. tunggu dulu. Bapak ngomong-ngomong berita, sekarang itu sumber beritanya mana? Terpercaya atau enggak? Liatin juga ke saya. Dari pekanbaru.go.id. Tapi masalahnya Mana? habis baterai nih Pak. Oh. Ini, Ya jadi gitulah ceritanya. Ada tuh di pekanbaru.go.id. ini Udah jadi warga nih bingung nih Pak. Oke lah, tempatnya kan tidak boleh sembarangan. Nah sekarang waktunya lagi Pak. Ini gimana nih Pak? Masalah waktunya jadi kami nggak boleh buang sampah setiap saat gitu. Iya. Jadi, nah itulah yang harus kita pahami bersama-sama gitu. Jadi pemerintah berusaha berupaya melayani warga untuk menjaga kebersihan lingkungan. Itu dengan cara menggait pihak ketiga, ya, sebagai nanti pemungut sampahnya nanti untuk nanti pada akhirnya ditempatkan ke TPA. Nah, tugas warga bagaimana? Ya ada juga tugas warga. Tugas warga itu tinggal mematuhi regulasinya, tinggal mematuhi aturan-aturannya. Ya apa itu dia? Ya aturannya ya buanglah sampah pada tempatnya dan pada waktunya. Gitu. Jadi kapan waktunya? Kapan waktunya kan udah ditetapkan dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru. Itu pada jam 19 atau jam 7 malam sampai dengan jam 5 subuh. Nah, itulah waktu-waktu yang diperkenankan, yang diatur di dalam perda untuk membuang sampah gitu. Nah, itu aturannya, itu regulasinya Pak Said. Tapi gini Pak, saya nih agak kurang setuju dengan Kenapa? tersebut. Kenapa? Warga ini kan bayar nih Pak. Ya, Ini sebenarnya sampah ini buang sampah atau langganan warnet nih Pak? Ada paket malamnya, paket siangnya gitu Pak. Kan kami bayar bebas lah Pak, buang jam berapa aja. ya. Jadi gini Pak Said. Heeh. Pak Said sekarang mau buang sampah itu kapan? 24 jam atau bagaimana? Iya kan bayar Pak. Ya, jadi Ya mau kan bayar, 20, mau 20 bisa 24 jam. Iya gitu. kapan aja gitu Pak. Ya. Sekarang saya tanya Pak Said. Heeh. Pak Said udah punya anak? Punya, Punya anak ya? ya. Sekarang Udah lagi sekolah, sekolah bayar SPP. bayar. Sekolahnya 24 jam apa enggak? Iya ya. Hah? Ya Pak? Iya. Hah? 24 Iya ya. jam enggak? Enggak. Nah, sekarang Pak Said anaknya sekolah dari jam Dari pagi. anggaplah misalnya jam 7 ya. Jam 7 Jam 7 biasanya itu sekolah itu sampai siang. sampai Misalkan siang. Karena anak sampai saya jam berapa masih ya? SD siang. Jam 1 Jam ya? 1, jam 12 1, ya, ya kan? tergantung. Kalau normal. Iya, ya normal. kan? Normal kan? Hmm. Dari Senin sampai Sabtu atau Jumat gitu ya. Nah, minggunya nggak sekolah. Pak Said marah nggak sama kepala sekolahnya? Iya, rugi saya bayar sekolah hebatnya. Itu kalau normal ya. Itu kalau normal. Iya. Sekarang pandemi. Oh, sekarang belajar dari rumah. Ya kan? Ya gak sekolah lagi. Nah, belajar kalaupun tatap muka itu dari jam 7 cuma sampai jam 10. Berarti gak ada kolerasinya bayar dengan jam itu ya Pak ya? Nggak bisa begitu, Pak. Nggak bisa segala sesuatu kalau kita bayar kita sesukanya aja. Lah, ya saya kira bisa. Kan di negara ini kalau ada duit semuanya bisa dibuat. Nah, itu dia mindset yang banyak salah di tengah masyarakat kita, Pak Said. Mentang-mentang kita bayar, jadi kita bisa sesukanya aja gitu. Iya. Nah, nggak bisa begitu Pak Said. Jadi tolong Pak Cik Bina Widya ini yang mendengar ini ya kita harus pahami. Kita harus bangun kesadaran secara bersama-sama untuk membuang sampah pada tempatnya dan pada waktunya dari jam 7 malam sampai dengan jam 5 subuh. Ini ditetapkan di Perda. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga kesehatan lingkungan kita. Jangan nanti sekarang kita masih sibuk pandemi, ini ada penyakit yang berasal dari virus, nah kita timbulkan lagi penyakit dari tumpukan sampah gitu. Iya. Tapi gini Pak. Oke lah, saya sekarang jadi tahu nih Pak. Awalnya saya Tahu ini apa?
Ya tahu kalau buang sampah itu ada waktunya gitu Pak. Nggak bisa sembarangan ya kan. Iya. Mentang-mentang saya udah bayar kan. Iya. Jadi saya tahu. Iya. Tapi ini tadi kan kita ngomong masalah kesehatan tadi pandemi itu Pak. Nah, Ada lagi yang lebih meresahkan lagi nih Pak. apa lagi tuh? Saya ini udah capek nih di warung kopi tongkrongan nih semua yang pada ngeluh masalah ini Pak. Apa masalahnya? Masa vaksin bisa diremedial Pak? Itu Ini ujian. sekolah atau ujian atau vaksin nih Pak? Enggak, pelan-pelan. Ini vaksin remedial nih gimana maksudnya? Narasinya harus jelas. Jadi gini Pak, ada berita di tengah masyarakat itu Hmm. kalau kita terlambat vaksin kedua, ini kita udah vaksin pertama, Ya, kan itu 6 bulan tuh kan jaraknya. Ya. Kalau saya tidak salah ya kan. ya. Kalau udah lewat itu tuh saya harus ulang lagi Pak vaksin pertama Pak. Iya. Itu gimana Pak? Masa iya harus ngulang? Ya, itulah aturannya. Maksudnya bukan aturannya. Ini kan kita pemerintah. Kalau kita bicara tentang vaksin ya, Ya. itu ada studi case-nya ya, ada penelitiannya Heeh. terkait dengan efektivitas vaksin tersebut. Iya. Ada namanya kalau saya tidak salah efikasinya. Jadi efikasi ini semacam ya keampuhan si vaksin itu sendiri terhadap virus. Ya. Itu hasil kajiannya itu 6 bulan. Jadi kalau misalkan Pak Said vaksinnya sekarang di bulan Januari, vaksin pertama, yang itu batasnya berarti 6 bulan kemudian. Nah, berarti ya kita anggaplah sampai dengan bulan berapa ya? Dengan bulan 6 akhir atau misalkan bulan 7 awal, seperti itu. Jangan di bulan 8. Kalau di bulan 8 ya berarti kita anggap Pak Said masih belum vaksin 1. Iya. Oh Nah, gitu. Ya betul begitu. Berarti kalau dia sudah lewat itu vaksinnya udah gak efektif ya kan? Ya, kira-kira kalau bahasa, ini kita bicara bahasa awamnya Pak ya. Iya, Kira-kira seperti itu. Ya ini jadi saya kan harus kasih tahu juga nih ke teman-teman tongkrongan saya ini. Soalnya mereka juga pada ribut masalah itu. Nah, ini ada satu lagi. Saya itu kemarin bulan Januari pergi keluar kota, Pak. Saya harus swab. Kemarin teman saya pergi ke Jakarta dia gak swab bisa, Pak. Ini pemerintah gimana nih, Pak? Kok gak konsisten gitu, Pak? Bukan nggak konsisten Pak Said. Ya, sebetulnya Pak Said aja yang baca beritanya nggak konsisten. Hah? Baca beritanya di bulan Januari, nah nanti baca beritanya di bulan Maret lagi ya, makanya jadi akhirnya Iya. Pak Saidnya update-nya informasi di bulan Januari, yang di bulan Maret Pak Said nggak Jadi update jadi gitu. emangnya kayak mana sekarang ini, Pak? Nah, jadi per tanggal saya lupa tanggal pastinya, tapi yang jelas per minggu lalu, pekan lalu, itu Bapak Menteri kita, Bapak Luhut Panjaitan, itu dari Satgas Covid tingkat nasional ya, menyampaikan Heeh. bahwasanya untuk bepergian melalui moda transportasi udara yang sudah vaksin kedua, catat ya, yang sudah Vaksin vaksin kedua itu tidak diwajibkan lagi untuk antigen ataupun Oh. PCR. Oh, gitu. Nah, betul. Nah, jadi yang terjadi sama Teman saya teman itu Pak Said tadi itu, mungkin beliau sudah selesai vaksin 1, vaksin 2. Nah, makanya balik lagi ke cerita awal, cerita yang sebelum tadi, Heeh. bahwasanya penting vaksin itu. Nah, kalau misalkan Pak Said ada rencana bepergian keluar kota, atau misalkan sekarang umroh sudah mulai dibuka, ya otomatis kan harus menggunakan moda transportasi udara. Nah, jadi sangat penting vaksin itu Pak. Dan ingat, vaksin 2 yang tidak wajib swab antigen dan juga PCR. Tapi kalau masih vaksin 1 itu masih diwajibkan untuk antigen atau Antigen. PCR. Oh. Gitu Pak Said. Nah, terus syaratnya tadi kan udah nggak boleh bukan nggak boleh. Udah nggak lagi apa ya? Swab PCR gitu kan. Nah, terus kalau kita mau keluar kota tuh, misalnya saya mau pergi ke Jakarta nih. Jadi apa aja yang harus saya siapkan itu? Nah, jadi terkait dengan juga dengan upaya pemulihan ekonomi nasional ini Pak Said. Jadi selain tadi kita tadi tidak lagi disibukkan dengan PCR maupun antigen bagi yang sudah vaksin kedua. Nah, si pelaku perjalanan domestik ini nanti cukup menyiapkan aplikasi Peduli Lindungi. Ah, itu dia, Pak. Nah, Aplikasi Peduli Lindungi. pernah Kebetulan saya dengar? belum install itu. pernah dengar? Belum install. Saya awalnya ngira itu pinjaman online loh, Pak. Itu lagi marak-marak ya Iya. pinjaman online. Jadi saya nggak mau, saya takut gitu kan untuk install nanti malah diteror saya. Ya, kalau itu virus pinjaman online. Ya. Ah, Nanti iya. yang neror bukan virus ya, nanti yang neror debt collector ya. Iya juga ya. Jadi bahas apa kita tadi? Peduli Lindungi. Pak Peduli Lindungi. Ini Pak saya jangan ngajak saya ngelantur kemana-mana.
Peduli Lindungi ya. Peduli Lindungi ini aplikasi yang sudah dari awal-awal juga ya, sudah Hmm. cukup lama diluncurkan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya ya untuk mengontrol eh, tentang kesehatan pribadi kita gitu dalam konteks penanganan masalah COVID ya. Nah, jadi nanti di situ di aplikasi itu jelas, di situ ada track record vaksin kita, sertifikat vaksin kita. Yang sudah vaksin di situ nanti bisa mendownload nanti sertifikat vaksinnya, vaksin 1, vaksin 2 atau boosternya. Nah, lalu juga di aplikasi Peduli Lindungi itu yang tidak kalah penting juga untuk perjalanan itu ada e-hak namanya. Oh. Electronic Health Alert Card. Jadi kartu elektronik yang mengenai data kesehatan kita. Nah, nanti di situ seumpama misalkan Pak Said ingin bepergian keluar kota menggunakan pesawat udara, cukup mengisi data-data nomor penerbangan, nanti tinggal dicek nih. Nanti aplikasi yang mengecek Pak Said ini layak Oh, terbang gitu? atau enggak. Iya. Oh, berarti kalau nggak layak dia ngasih tahu nggak boleh terbang. Iya, jadi nanti di aplikasi itu kalau sudah terkonfirmasi positif COVID eh, sesuai dengan rentang waktunya ya, Ya. itu pada saat Pak Said cek kelayakan itu berwarna hitam. Oh. Kalau saya tidak salah berwarna hitam. Ya. Jadi menandakan itu tidak layak terbang. Kalau Pak Said layak terbang itu nanti warnanya hijau. Oke, oke, oke. Di e-hak itu ya. Oke lah, kalau kayak gitu nanti habis ini saya coba nginstal Peduli Lindungi. Ya, karena bagaimanapun juga nanti Pak Said ketika nanti misalkan berkunjung ke pusat-pusat keramaian, nah seperti sekarang di Pekanbaru ini kan udah ada di beberapa mall ya, Oh. di mana mengharuskan sebelum masuk itu ya scan barcode. Oh ya pantas lah. Kemarin saya ke mall orang pada buka-buka handphone. Saya kira mau selfie itu loh, Pak. Rupanya scan barcode, Pak. Ya, Aduh. itu scan barcode nanti untuk Peduli Lindungi. Iya. Jadi kita Ya. aplikasi itu bisa ngelacak ya kita kemana Ya, aja, jadi- nge-tracing kita ya. Betul. Nah, itu nanti fungsinya apa? Ya, itu nanti untuk fungsi trackingnya gitu Pak Said. Oh, wah, saya dapat banyak informasi nih. Jadi selama ini saya nih banyak dapat berita-berita tidak jelas nih, Pak, dari luar nih, Pak. Nah. Sentimen masyarakat nih, aduh, talah sudah bingung saya. Jadi begitu. Ini ngomong-ngomong dari tadi ini masuk frame gak sih ini? Masuk ya, tapi ini nggak Iya habis ya. baterai. Habis baterai. Aduh. Ini Ya. karena episode pertama ya sudahlah kita anggap apa aja. Jadi lah ya. gini, Pak, karena saya sudah gak ada lagi keluhan. Ini saya mau pulang ini, Pak. Saya mau ketemu teman-teman saya dulu. Ngasih tahu informasi ini. Biar Informasi apa? informasi sampah tadi sama vaksin ini Iya. sama e-hak itu. Nah. Ya biar mereka nih gak ricuh di bawah nih. Saya sibuk nih, sampai nongkrong mereka kelahi ribut. Masalah ini, masalah itu. Pusing saya. Nah, jadi terima kasih banyak nih Pak udah ngasih informasi nih Pak ya. Ya, itu nanti harapan kami juga kepada Pak Said Heeh. untuk dapat menyebarluaskan informasi-informasi Ya, seperti siap, ini. siap. Ya, jadi jangan berhenti nanti informasi di Ya. Pak Said sendiri. Siap. Nanti sebarkan terutama yang terdekat ke keluarga. Nanti juga kepada ya. lingkungan itu juga ya. Dan jangan lupa Pak Said, Mm-mm. ajak nanti mereka menonton podcast BMW. Oke, aman. Ya. Sip. Ya. Nanti saya kasih informasi linknya. Oke. Ada lagi keluhan Pak Said? Hari ini udah ada, tapi nggak tahu besok Pak. Oke, mudah-mudahan Ya. dengan penjelasan tadi cukup bisa meredam emosi Bapak Iya. Said. Iya, saya sudah Dan cukup akhirnya tenang ini. Dan akhirnya yang tadinya emosi Iya. malah nanti bisa menyebarluaskan informasi yang berharga untuk masyarakat di sekitar Pak Said. Oke, kalau memang misalkan Pak Said udah nggak ada Iya. keluhan maupun pertanyaan Sudah lagi, terjawab sudah semua. oke, izinkan saya untuk menutup podcast kita kali ini di episode pertama kita kali ini, dan jangan lupa terus pantengin Episode yang akan datang. episode berikutnya, karena nanti pastinya kita akan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Baik Pak Cik Maci Bina Widya, semoga informasi ini berharga. Jaga kesehatan selalu, tetap prokesnya dijaga, dan jangan lupa berdoa tentunya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.